Permaisuri Cixi merupakan salah satu sosok perempuan paling kuat dan paling terkenal dalam sejarah Cina. Padahal, ia memulai kehidupannya di istana sebagai selir rendahan. Bukan hanya itu saja, sejarah mencatat bahwa Cixi tidak terlalu disukai oleh sang kaisar karena terlalu berani berpendapat. Bahkan konon Kaisar Xianfeng suaminya menyebutnya sebagai wanita licik. Cixi menjadi permaisuri yang memerintah di balik tirai setelah kematian suaminya, Kaisar Xianfeng, pada tahun 1861 dan berkuasa selama 47 tahun sampai kematiannya. Lalu bagaimana bisa Cixi menjadi permaisuri dan mencapai posisi tertinggi dalam kekaisaran Cina pada masanya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Cixi lahir pada tanggal 29 November tahun 1835 dari keluarga bangsawan Manchu, klan Yehenara. Manchu merupakan etnis minoritas yang berkuasa sejak 1600-an. Keluarga Cixi telah menjadi pegawai pemerintah selama beberapa generasi. Ayahnya, Hui Cheng, bekerja sebagai sekretaris dan kemudian menjadi kepala seksi kementerian pejabat. Sebagai seorang keturunan Manchu, Cixi terhindar dari pengikatan kaki, praktek Han yang menyiksa wanita mereka selama ribuan tahun, dengan meremukkan kaki bayi perempuan dan membungkusnya dengan erat untuk membatasi pertumbuhan mereka. Sebagai keturunan keluarga bangsawan, Cixi juga mendapatkan pendidikan yang baik. Ia bisa membaca, menulis, menggambar, serta menjahit. Cixi digambarkan sebagai gadis dengan kecantikan yang biasa saja. Meski begitu, ia punya ketenangan. Tingginya hanya lebih sedikit dari 1,5 meter dan terlihat jauh lebih tinggi berkat gaun, sepatu, dan hiasan kepala. Ia juga diberkati dengan kulit yang sangat halus dan sepasang tangan yang halus, yang bahkan di usia tua tetap selembut tangan seorang gadis muda. Profilnya yang paling menarik adalah matanya yang cemerlang dan ekspresif, seperti yang diamati banyak orang. Pada tahun 1849, ia menjadi salah satu dari 60 calon selir kekaisaran. Sebagai gadis berusia 16 tahun, ia terpilih bersama dengan beberapa gadis lain menjadi selir bagi Kaisar Cina, Xianfeng, yang baru saja dinobatkan. Cixi meninggalkan keluarganya untuk tinggal di kota terlarang bersama perempuan lainnya. Memasuki istana, Cixi tidak diangkat menjadi permaisuri. Ia hanya menjadi seorang selir, bahkan seorang yang berpangkat rendah pada saat itu. Ada 8 anak tangga di tangga permaisuri kekaisaran, dan Cixi berada di urutan ke-6, yang menempatkannya di kelompok terendah. Sebagai perbandingan, pada pangkatnya, Cixi memiliki 4 pelayan pribadi, sedangkan permaisuri memiliki 10 pelayan pribadi di samping banyak kasim. Sementara itu, permaisuri baru adalah seorang gadis bernama Chen, yang juga memasuki istana bersama Cixi. Permaisuri Chen juga memulai sebagai selir, tetapi dengan peringkat yang lebih tinggi, yaitu yang kelima. Dan dalam 4 bulan, dan sebelum akhir tahun, ia telah dipromosikan ke peringkat pertama, yaitu permaisuri. Peran utama sebagai permaisuri adalah menjadi pengatur wanita harem. Dan permaisuri Chen memenuhi peran ini dengan sempurna. Dan dari sinilah permaisuri Chen memiliki hubungan dekat dengan selir Cixi. Naga pincang, julukan untuk Kaisar Xianfeng yang begitu menyukai wanita untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya. Ada lebih banyak cerita tentang aktivitas intim Kaisar Xianfeng daripada tentang Kaisar Qing lainnya. Tetapi selama hampir 2 tahun, sang kaisar bahkan tidak menunjukkan kesukaan khusus pada Cixi. Kaisar membiarkan Cixi di peringkat ke-6, sambil menaikkan status mereka yang lebih rendah dari Cixi ke peringkat yang sama dengannya. Sesuatu membuat kaisar menjauh dari Cixi. Tampaknya
Itu karena Cixi remaja yang dalam keinginannya untuk menyenangkan suaminya, membuat kesalahan dengan mencoba berbagi pendapatnya. Berasal dari latar belakang di mana nasihatnya dicari dan ditindaklanjuti oleh keluarganya sendiri, tampaknya ia berasumsi bahwa Kaisar Xianfeng juga akan menghargai nasihatnya. Tetapi itu hanya membuat sang kaisar kesal. Bahkan Kaisar Xianfeng menyuruh Permaisuri Chen untuk melakukan sesuatu tentang Cixi, menggunakan kata-kata yang menghina untuk menggambarkan image Cixi. Salah satunya adalah licik dan licik. Cixi dianggap telah melanggar aturan dasar dan mempertaruhkan hukuman yang mematikan. Sebuah cerita terkenal mengatakan bahwa Kaisar Xianfeng kemudian memberikan dekret pribadi kepada Permaisuri Chen, mengatakan bahwa ia khawatir Cixi akan mencoba ikut campur dalam urusan negara setelah ia meninggal. Permaisuri Chen diminta harus menunjukkan dekret tersebut kepada para pangeran dan menyuruhnya untuk dibasmi. Namun Permaisuri Chen hanya menunjukkan selembar kertas mematikan itu kepada Cixi setelah kematian Kaisar Xianfeng dan kemudian membakarnya. Permaisuri Chen sendiri adalah seorang wanita pemberani dan orang-orang di zaman itu memuji dia karena kebaikannya. Ketika Kaisar marah dengan selir, ia selalu menengahi, dan pada saat yang paling rentan bagi Cixi itulah Permaisuri Chen melindunginya. Di kemudian hari, kedua wanita ini bekerja untuk saling menguntungkan. Bagaimanapun, hubungan kedua wanita tersebut menjadi dekat usai Cixi melahirkan putra satu-satunya sang kaisar. Sementara menghadapi semua kekacauan di negerinya yang telah dihadapinya sejak naik tahta, Kaisar Xianfeng meninggal pada tahun 1861. Dengan wafatnya Kaisar Xianfeng, putra Cixi yang masih berusia 5 tahun menjadi pewaris kekaisaran, yang nantinya dijuluki Kaisar Tongji. Sebelum wafat, Kaisar Xianfeng telah memilih 8 pangeran dan menteri dari lingkungan dalamnya untuk membentuk Dewan Bupati dan memerintah sampai putranya dewasa. Tetapi Cixi yang saat itu dikenal sebagai Selir Yi bekerja sama dengan Permaisuri Chen dalam sebuah rencana untuk melancarkan kudeta. Kedua wanita ini juga didukung oleh dua saudara laki-laki Xianfeng, Pangeran Kong dan Pangeran Chun. Cixi dan Chen berhasil menggulingkan Dewan Pengawas, memenjarakan 5 dari mereka, mengeksekusi 1 orang, dan memerintahkan 2 lainnya untuk menghabisi diri mereka sendiri. Untuk menandai peristiwa tersebut, wanita-wanita ini mengubah nama mereka. Permaisuri Chen mengubah namanya menjadi Permaisuri Qian, yang berarti ramah dan tentram. Sementara Yi mengganti namanya menjadi Cixi, yang berarti ramah dan gembira. Para janda permaisuri itu memerintah sampai Kaisar Cilik menjadi dewasa. Bahkan setelah Permaisuri Chen meninggal, Cixi terus menjadi penguasa di balik tirai hingga kaisar berikutnya. Ia secara efektif mengendalikan pemerintahan Tiongkok di era akhir dinasti Qing selama 47 tahun, dari tahun 1861 hingga kematiannya pada tahun 1908. Kaisar Tongji yang memerintah dalam bayang-bayang ibunya wafat pada tahun 1875 tanpa meninggalkan ahli waris. Hal ini membuat Cixi harus memilih pengganti yang tepat. Menurut adat Manchu, kaisar baru seharusnya berasal dari generasi berikutnya setelah Tongji. Tapi tidak ada anak laki-laki. Cixi kemudian memantapkan kontrolnya atas dinasti ketika ia mengangkat ponakannya sendiri, yaitu putra dari adiknya, Cai Tian, menjadi Kaisar Guangxu. Pada bulan April 1881, Permaisuri Qian tiba-tiba meninggal pada usia 44 tahun, kemungkinan karena stroke. Ketika Kaisar Guangxu mengambil alih kekuasaan atas namanya sendiri pada usia 19 tahun, ia ingin memodernisasi tentara dan birokrasi. Kaisar Guangxu sempat ditahan karena mendukung reformis radikal dan berusaha untuk menghabisi Cixi. Pemerintahannya juga diguncang oleh pemberontakan Boxer di Cina Utara untuk melawan kolonialisme Barat dan kekuatan Kristen. Pemberontakan pada tanggal 2 November 1899
hingga 7 September 1901 itu awalnya didukung Cixi. Namun, kekalahan pasukan Cina dengan tentara sekutu akhirnya menghasilkan penandatanganan protokol Boxer antara Kekaisaran Qing dan Aliansi 8 Negara pada tanggal 7 September 1901 di Beijing. Di tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Cixi memulai implementasi reformasi kelembagaan dan fiskal yang menandai titik tolak Cina berubah menjadi monarki konstitusional. Cixi meninggal pada tanggal 15 November 1908, sehari setelah kematian Kaisar Guangxu. Sebelum kematian sang kaisar, ia menobatkan Puyi, cucu Yi Xuan, sang pangeran Chun, sebagai kaisar baru. Namun pengumuman kematian kaisar menimbulkan rumor bahwa ia telah diracun. Fakta tersebut tidak bisa dibuktikan hingga tahun 2008. Pada penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa kaisar telah sengaja diracun dengan arsenik. Laporan itu tidak menjelaskan siapa yang mungkin memerintahkan untuk menghabisi kaisar. Satu hal yang menjadi ciri khas Cixi adalah ia selalu mengenakan pelindung kuku yang mencolok sepanjang 15 cm yang sangat mahal. Kuku jari-jari Cixi sendiri begitu terawat, dirapikan dan diwarnai sehingga menjadi simbol pemerintahan elit Qing yang suka kemewahan. Di Tiongkok kuno, baik pria maupun wanita dari kelas atas, terutama sastrawan, memanjangkan kuku mereka sebagai simbol kekayaan. Salah satu yang paling sedikit diceritakan dalam memoarnya adalah tentang pemenuhan kebutuhan biologisnya dan asmara tersembunyi janda permaisuri ini. Ada desas-desus atau asal yang meragukan bahwa Cixi menyuruh orang Inggris dibawa ke kamarnya untuk memenuhi tuntutan hasratnya. Ada juga cerita bahwa ia jatuh cinta dengan kepala Kasimnya, Kasim Li Lianying. Selain itu, dalam memoir Decadent Manchu, reporter dan sarjana Inggris Sir Edmund Trelawney Backhouse mengklaim bahwa ia pada usia 32 tahun, bahkan meskipun secara alami ia menyukai sesama jenis, tetapi ia sempat menjadi kekasih favorit janda permaisuri Cixi yang sudah tua. Sekian kisah dari permaisuri Cixi. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.